Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini Bapak bisa bertemu lagi dengan anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Artinya kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Anak-anak, kemarin kita sudah bahas materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pembelajaran kedua ini, yaitu beriman kepada nabi dan rasul Allah. Nabi atau rasul adalah manusia laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas suci dan menjadi contoh yang baik bagi manusia lainnya. Iman kepada nabi dan rasul artinya meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, agar kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada nabi dan rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Ya, salah satu untuk mengimani Rasulullah adalah dengan selalu meyakini ajaran yang disampaikannya. Karena semua ajaran yang disampaikannya itu kita yakin berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi dan rasul Allah menyampaikan tentang ajaran ketauhidan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya masing-masing. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 165 dikatakan, yang artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Anak-anak, para rasul merupakan manusia yang biasa tapi terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh bagi umatnya. Mereka memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya yang disebut dengan al-aradul basyariyah. Ya, artinya mereka juga memiliki kebutuhan sebagai manusia seperti makan, minum, sakit, sehat, berkeluarga, dan juga mengalami kematian. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 20 dikatakan, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Anak-anak tahu nggak? Ternyata nabi dan rasul itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Nabi dan rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Perbedaannya, ini perbedaan nabi dan rasul. Nabi adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, tapi dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, perbedaannya dengan rasul adalah orang-orang yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, dan mereka berkewajiban untuk melaksanakan dan menyampaikan kepada umatnya. Dengan kata lain, seorang nabi belum tentu rasul, sedangkan seorang rasul pasti seorang nabi. Nah, nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita imani hanya 25. Tapi bukan berarti nabi dan rasul itu hanya 25, masih banyak. Ya, jumlah nabi dan rasul sangat banyak, bahkan mencapai ribuan. Tapi yang kita ketahui nama-namanya ada 25.
Semua nabi dan rasul diutus untuk umat tertentu kecuali Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia dan alam semesta, serta penutup para nabi dan rasul, atau kita sebut dengan khatamu anbiya wal mursalin. Masih ingat nama-namanya? Ya, nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui antara lain Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Sayur, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Anak-anak, tugas utama para rasul adalah menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan kepercayaan kepada mereka bahwa Allah itu Maha Esa. Ya, dan semua alam semesta itu beserta isinya diciptakan oleh Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, untuk melaksanakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari Allah di muka bumi. Ya, karena Allah menciptakan alam ini, maka peraturan yang wajib kita taati adalah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang lainnya adalah rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam lingkungan. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, yang artinya, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ya, setiap rasul memiliki mukjizat sebagai bukti akan kebenaran kerasulannya. Mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada rasulnya. Contoh mukjizat yang diberikan kepada rasulnya antara lain Nabi Ibrahim, ya, mukjizatnya dia tidak hangus dibakar ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam dapat merubah tongkatnya menjadi ular. Nabi Isa alaihissalam mampu membuat burung yang hidup dari tanah liat dan dapat menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang terbesarnya adalah Al-Quran yang isi kandungannya dan keindahannya bahasanya itu tidak ada yang menandinginya. Nah, bagaimana sifat-sifat Rasul? Ya, kita harus paham ada sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ya, sifat-sifat Rasul yang pertama adalah sifat sidik. Sifat sidik artinya benar dan jujur. Ya, lawannya adalah sifat mustahil adalah kizib atau dusta. Jika seorang Rasul memiliki sikap kizib atau dusta, maka ajaran yang dibawanya akan penuh kedustaan dan dapat menyesatkan umatnya. Jadi sifat yang pertama adalah sifat sidik, artinya benar atau jujur. Sifat yang kedua adalah sifat amanah, ya, artinya dapat dipercaya. Ya, lawan dari sifat amanah ini adalah sifat khianat, penipu. Nah, Rasul dan Nabi itu tidak mempunyai sifat khianat, tapi sifatnya adalah sifat amanah. Sifat yang ketiga adalah sifat tabligh, artinya menyampaikan, ya. Dan yang terakhir adalah fatonah, artinya cerdas atau pandai. Ya, anak-anak, di antara 25 rasul, 25 nabi tadi, itu ada rasul-rasul istimewa yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi artinya adalah nabi atau rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5. Ya, siapa saja? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebagai orang yang beriman, ini adanya ciri-ciri bahwa kita beriman kepada Rasul.
Yang pertama, kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa para nabi atau rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Yang kedua, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa nabi dan rasul memiliki sifat-sifat mulia dan tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, kita harus mempercayai adanya Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup seluruh para Nabi dan Rasul, atau kita sebut dengan Hatamul Anbiya'i wal Mursalin. Dan tugasnya menyempurnakan agama samawi yang telah disampaikan oleh para Rasul sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Nanti anak-anak di link deskripsi ada tugas deskripsi di bawah link ini dikerjakan dengan baik. Jangan lupa subscribe, like dan komennya untuk mengembangkan channel YouTube ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga kesehatan, tetap patuh pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.